Besok akan ada larangan sholat yang lebih dahsyat. Karena apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW pasti terjadi. Dan ini ya, wacana-wacana untuk upaya-upaya memutus simpul-simpul ajaran-ajaran Islam melalui siapa? Orang Islam sendiri, bukan melalui siapa. Makanya dalam hadis riwayat Imam Ad-Darimi, Sayyidina Umar bin Al-Khattab bertanya kepada Yazid bin Hudair, "Ya Yazid, atadri may yahdimul Islam?" Yazid, kamu tahu siapa yang akan merobohkan Islam? "La ya Amirul Mukminin." Saya enggak tahu. Kata Sayyidina Umar, "Yahdimul Islam salasun." Islam ini dirobohkan oleh 3 orang. Siapa? Yang pertama, zallatul alim. Ada orang alim terpeleset. Mengapa terpeleset? Ya mungkin sengaja dia terpeleset. Artinya apa? Yang menyebarkan faham-faham menyimpang, termasuk faham liberal di akhir zaman itu orang alim. Jangan heran, loh katanya begini gak benar, katanya murtad, katanya kufur. Yang bilang orang alim, ya orang alim memang. Kalau bukan orang alim siapa yang mau ikut? Kadang yang menyebarkan aliran sesat dipanggil ustadz, dipanggil buya. Orangnya hafal Quran atau Qurannya bagus. Kadang dipanggil kiai, kadang dipanggil habib, dipanggil profesor, doktor. Bukan orang KW-KW, orangnya alim tapi terpeleset. Dan ini sering saudara, kita ini orang alim, orangnya alim tapi terpeleset. Dan gaduh biasanya ada ulama-ulama kita yang menanggapi. Karenanya kalau ada pernyataan-pernyataan nyeleneh nggak sesuai dengan ajaran Islam, kita jaga akidah kita. Ini apa ini kok bilang begini? Gak sama dengan guru-guru yang dulu. Tapi ini orangnya alim. Oh ini zallatul alim. Orang alim lagi terpeleset. Yang kedua, wajidalul munafik bil Quran. Orang munafik bersilat lidah dengan Al-Quran. Maksudnya apa? Orang-orang di luar ahlus sunnah, ya orang Wahabi, ya termasuk orang liberal, membela ajaran-ajaran liberal pakai Al-Quran. Ajaran-ajaran yang menyimpang dari ajaran Islam pakai Al-Quran. Apa contohnya? Misalnya nikah beda agama. Yang perempuan muslimah, laki-lakinya non muslim. Dari dulu kita tahu kan nggak sah kan. Bahkan kalau membenarkan, mengesahkan hukumnya murtad, kufur. Karena itu hukum ijma dalam Al-Quran. Sekarang ini kan marak kan, nikah beda agama. Walaupun gak ramai tapi kan ada. Dan itu ada ustadz yang membenarkan itu. Ustadz. Ya pakai Al-Quran juga. Ya ini. Orang munafik bersirat lidah membenarkan kebatilan pakai Al-Quran. Jangan dikira aliran-aliran sesat tuh gak punya dalil. Punya dalil, cuma dalil disalahgunakan. Itu aliran sesat yang mana saja saudara. Dalilnya Al-Quran, cuma Al-Quran disalahgunakan. Wahabi ini mensyirikan tawassul. Itu pakai Al-Quran. Apa kata Wahabi dalam Al-Quran? Wa qalu ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Mereka berkata, kami tidak menyembah berhala itu kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Nah itu orang Islam, mayoritas umat Islam datang ke kuburan bertawassul. Itu kan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Datang ke makam para wali, mendekatkan diri pada Allah. Tapi ayat dipelintir. Mengapa? Karena orang musyrik itu menyembah kepada berhala. Kalau kita kepada Nabi, kepada wali tidak menyembah, bertawassul aja. Karena menyembah itu beda volumenya. Hakikatnya beda antara tawassul dengan menyembah itu beda. Dipelintir dalil-dalil itu. Ya orang-orang liberal ya juga begitu. Orang-orang liberal ini untuk membenarkan ajarannya pakai dalil Al-Quran. Ini namanya orang munafik bersilat lidah dengan Al-Quran. Karena para sahabat tetap tegak dengan ilmu, tidak keluar dari Alkitab dan Sunnah.
manhaj mereka. Satu masyarakat yang mentauhidkan Allah. Pernahkah tercatat dalam sejarah para sahabat itu melakukan kesyirikan seperti kaum kita, mendatangi kubur-kubur tertentu, meminta-minta kepada orang-orang yang telah mati? Kalla thumma kalla, tidak pernah. Bahkan kalau saudara membaca di kitab hadis Sahih Bukhari, di bagian kitab Istisqa, pernah terjadi musim kemarau panjang pada zaman Umar, pada masa Umar. Tidak ada seorang pun yang mendatangi kubur Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bersimpuh di situ meminta-minta, ya Rasulullah, kita sedang ditimpa kesusahan musim kemarau yang panjang dan seterusnya, seperti kaum kita pada zaman ini di Indonesia atau di Malaysia atau di negara-negara muslim yang lainnya. Entah berapa ribu kubur tertentu yang dijadikan pemujaan. Lihat manhaj para sahabat. Ini tatbik, penerapan terhadap firman Allah, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka beribadah kepadaku dan tidak mensyirikatkan aku dengan sesuatu apapun juga, syai'a. Padahal kubur Nabi, kubur termulia di dunia, jaraknya dekat. Mereka berada di mana? Hanya beberapa langkah. Tidak ada seorang pun sahabat yang mendatangi kubur Nabi meminta. Tapi mereka bertawassul dengan orang saleh, yang betul-betul saleh, yang berjalan di atas nur cahaya Al-Quran dan Sunnah. Paman beliau, Umar, berdoa, ya Allah, dahulu kami bertawassul kepada Nabi-Mu. Dahulu, semasa Nabi masih hidup. Setelah Nabi wafat, tidak ada seorang pun yang mendatangi kuburnya untuk meminta-minta. Dahulu kami bertawasul dengan Nabi-Mu. Sekarang kami bertawasul dengan paman Nabi-Mu, Abbas bin Abdul Muttalib. Maka Abbas berdoa, Allahumma skina, Allahumma skina, Allahumma skina. Ya Allah, turunkan kepada kami hujan. Turunkan hujan kepada kami. Kata Anas bin Malik, rawi hadis. Maka Allah menurunkan hujan. Lihat akidah as-sahihah. Karena itu Allah angkat. Selama mereka tegak dengan ilmu, dengan iman yang benar, dengan amal ta'at, mereka beribadah kepada Allah jauh dari segala bentuk kesyirikan, Allah akan angkat, tunaikan janjinya. Ini sepanjang zaman. Karena para sahabat tetap tegak dengan ilmu, tidak keluar dari Alkitab dan Sunnah. Manhaj mereka, satu masyarakat yang mentauhidkan Allah. Pernahkah tercatat dalam sejarah para sahabat itu melakukan kesyirikan seperti kaum kita, mendatangi kubur-kubur tertentu, meminta-minta kepada orang-orang yang telah mati? Kalla thumma kalla, tidak pernah. Bahkan kalau saudara membaca di kitab hadis Sahih Bukhari, di bagian kitab Istisqa, pernah terjadi musim kemarau panjang pada zaman Umar, pada masa Umar. Tidak ada seorang pun yang mendatangi kubur Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bersimpuh di situ meminta-minta, ya Rasulullah, kita sedang ditimpa kesusahan musim kemarau yang panjang dan seterusnya, seperti kaum kita pada zaman ini di Indonesia atau di Malaysia atau di negara-negara muslim yang lainnya. Entah berapa ribu kubur tertentu yang dijadikan pemujaan.
Lihat manhaj para sahabat. Ini